Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama Uda Nazar yang pada hari ini Uda Nazar akan berbagi mengenai menganalisa alat yang katanya bisa menghemat BBM. Bagi teman-teman yang penasaran ataupun teman-teman yang ingin membeli alat tersebut, tonton terus video Uda sampai selesai. Baik teman-teman, hari ini udah sedikit berbagi ya mengenai kejadian beberapa hari yang lalu itu. Udah didatangi seorang marketing dari produk yang katanya bisa melakukan penghematan BBM khususnya pada mobil bensin. Nah, di sini udah akan menganalisa alat yang ditawarkannya tersebut. Sebenarnya alat-alat sejenis itu sudah lama ya, sudah bertahun-tahun yang lalu itu sudah ada. Baik itu alat yang menggunakan prinsip elektronik ataupun zat-zat seperti cairan atau tablet yang dicampurkan ke BBM yang katanya bisa menghemat BBM. Apakah benar? Kita bahas satu persatu alat yang ditawarkan kepada Uda Nazar tersebut. Jadi alat yang ditawarkan kepada Uda Nazar itu adalah sebuah alat elektronik di mana alat tersebut nantinya dipasang di lighter mobil teman-teman atau di pemantik api yang ada di mobil teman-teman. Nah, katanya setelah kita memasang alat tersebut akan terjadi perubahan-perubahan pada mobil kita. Yang pertama katanya bisa menghemat BBM. Mari kita analisa sedikit yang dimaksudnya menghemat BBM. Teman-teman harus mengetahui dulu dasar dari fuel system atau sistem bahan bakar yang ada di mobil. Secara basic, fuel system itu dimulai dari penyedotan BBM dari tangki oleh pompa minyak atau fuel pump. Kemudian dari situ akan didistribusikan ke karburator pada mobil-mobil tua ataupun ke EV, VVTi, Cameril pada sistem-sistem pembakaran mobil-mobil yang teknologi terbaru. Dari situ semuanya dikontrol oleh ECM atau ECU, Electronic Control Module ataupun Electronic Control Unit. Di mana ECM atau ECU ini mengontrol semua sistem yang ada di mesin termasuk penggunaan bahan bakar. Baik itu dari timing penyemprotan bahan bakar dan juga timing dari buka tutup inlet dan outlet pada valve. Dari situ kita tahu bahwa jumlah volume bahan bakar yang disemprotkan ke ruang bakar itu sudah diatur oleh ECU atau ECM tersebut ataupun sistem-sistem timing konvensional pada mobil-mobil tua. Dari hal itu kita harus mengetahui dulu, berarti volume bahan bakar yang masuk ke ruang bakar itu sudah tetap, sudah diatur oleh sistemnya. Dari mana jalannya alat tersebut bisa mengatur atau mengurangi BBM. Misalnya begini, untuk menghasilkan satu kali putaran poros engine atau satu kali putaran tenaga itu kita membutuhkan 10 ml BBM. Jika memang alat tersebut bisa diklaim untuk melakukan penghematan BBM, tentunya dia akan bisa menghasilkan kurang dari 10 ml, misalnya 8 ml atau 9 ml yang untuk satu kali putaran engine atau satu kali tenaga. Apakah itu ada kaitannya dengan alat yang hanya dicolok di lighter mobil dengan pengaturan ECU atau ECM tersebut? Apakah alat ini bisa mengatur ECM atau ECU? Itu sangat tidak masuk akal sekali. Yang kedua, katanya alat tersebut diklaim bisa meningkatkan tenaga. Nah, di sini agak rancu ya, tenaga. Mereka tidak menjelaskan tenaga apa yang dimaksud gitu. Tenaga mesin. Tenaga mesin itu apa? Tenaga mesin itu misalnya power mesin. Power mesin itu apa? Apakah top speed, apakah akselerasi, ataukah torsi, atau apa itu nggak dijelaskan. Bagi Uda itu tidak masuk akal. Cuma teman-teman udah katakan
alat yang kita bahas ini adalah alat yang ditawarkan kepada UDA, karena banyak alat-alat itu di luar sana yang prinsip kerjanya, cara kerjanya itu berbeda, itu banyak. Adapun untuk mengetes tenaga itu kita harus melakukan dyno test. Nah, dyno test itu kan kelihatan tuh semuanya itu apa yang kita butuhkan, informasi apa. Cuma pertanyaannya, apakah setiap daerah teman-teman mempunyai bengkel yang sudah dilengkapi alat dyno test? Tentu tidak kan, jadi kita tidak bisa membuktikan alat tersebut. Jadi jangan buru-buru jika ada tawaran-tawaran seperti itu. Lebih baik teman-teman menganalisa dari cara kerjanya, baru kemudian memutuskan apakah akan memakai alat tersebut. Yang ketiga, mereka mengklaim bisa mengefisiensi pembakaran yang terjadi pada ruang bakar. Maksudnya seperti ini. Mereka mengatakan, ini busi ya, busi. Mereka mengatakan sebelum menggunakan alat tersebut, percikan api yang berasal dari busi ini katanya ada interval. Misalnya seperti ini, cret, cret, cret. Nah, itu sebelum menggunakan alat yang ditawarkan. Kemudian mereka mengatakan setelah menggunakan alat tersebut, maka percikan api yang berasal dari busi ini tidak ada interval sama sekali. Misalnya seperti ini, ceret, 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 ceret. Nah, dan mereka pun memberikan sebuah video di mana api yang keluar dari busi ini memang tidak ada interval. Jadi apinya keluar terus. Pertanyaannya, jika api keluar terus dari busi, kira-kira pengaruhnya apa? Ini harus teman-teman pahami ya. Namanya listrik yang ada di mobil, baik itu sistem apapun, sistem kelistrikan lampu, sistem kelistrikan di dalam mesin, itu semuanya berasal dari sumber yang sama, yaitu baterai, aki, atau teman-teman bilang acu. Nah, di dalam sistem mobil itu, baik yang konvensional ataupun sudah elektronikal, sistem pengapian itu sudah diatur. Begitu juga dengan sistem pengapian pada busi, itu sudah diatur intervalnya. Pengapian pada busi tergantung pada posisi piston, di mana piston berada di titik mati atas pada saat langkah tenaga. Setelah piston berada di titik mati atas tersebut, maka busi akan memercikan api untuk meledakkan bahan bakar dan udara yang sudah tercampur, sehingga menghasilkan satu tenaga. Sekarang pertanyaannya, jika busi tersebut selalu memercikan api, apa yang terjadi? Baterai teman-teman akan cepat hancur, baterai teman-teman akan cepat soak, baterai teman-teman akan cepat diganti sebelum pada waktunya. Ingat, itu yang paling ringan. Yang paling parah bagaimana? Sistem pengapian di ruang bakar teman-teman akan terganggu, karena sistem pengapian sudah diatur oleh sistem pengapian yang ada di sistem mobil teman-teman, di mana di situ diperlukan memang sebuah timing. Jika kita mengatur itu, sudah pasti sistem akan berubah, dan itu sangat berbahaya bagi ruang bakar teman-teman. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah alat tersebut berfungsi untuk semua mobil? Kita tidak tahu. Lalu ada yang mengatakan, udah kan ada tuh testimoni. Testimoni itu kan tidak semua orang memakai jenis mobil yang sama. Udah jelas itu mobilnya beda-beda. Mereka mengatakan bisa. Oke, sekarang kita bahas sedikit mengenai testimoni. Coba teman-teman lihat video-video testimoni yang hanya menampilkan penggunaan alat tersebut tanpa pengetesan. Di sana mereka bicara sangat lancar, terstruktur, dan sangat wow sekali. Sekarang udah kasih tantangan kepada teman-teman. Coba teman-teman ambil kamera, kemudian teman-teman memberikan sebuah testimoni apapun di depan kamera tersebut. Udah jamin, sebagian besar teman-teman akan berbicara patah-patah, putus-putus, dan tidak tahu apa yang akan dibicarakan. Nah, dari situ teman-teman bisa memprediksi. Kita tidak berburuk sangka. Pertanyaannya, testimoni tersebut apakah benar-benar terjadi saat itu atau sudah di setting? Kemudian ada juga testimoni yang menurut UDA sangat ngeyel dan tidak masuk akal sama sekali. Apa itu? Contohnya begini. Biasanya saya pergi ke kantor membutuhkan BBM sekitar 100.000.
Setelah saya menggunakan alat ini hanya 50.000. Nah, ini testimoni ngeyel, tidak ada dasar dan sangat tidak masuk akal sekali. Kenapa? Dari mana jalannya parameter yang digunakan untuk menentukan penghematan BBM itu adalah rupiah? Nggak ada. Parameter yang digunakan itu adalah kilometer, Mas Bro. Jadi misalnya dia mengatakan biasanya saya 1 liter itu 100 kilometer. Ternyata sekarang setelah memakai alat 1 liter itu bisa 200 kilometer. Itu bisa masuk akal untuk parameternya. Untuk penghematan BBM-nya tetap nggak masuk akal. Tapi udah, bagaimana teman-teman yang mengetes di Dynotest? Memang ada alat-alat tersebut yang harganya mulai dari 500.000 sampai 1 juta, 2 juta bahkan lebih. Itu ketika dilakukan pengetesan Dynotest pada tenaga mesin itu memang berubah. Misalnya sebelum menggunakan alat tersebut ditemukan tenaga mobil kita adalah 130 HP. Sedangkan setelah menggunakan alat tersebut, tenaga mobil meningkat menjadi 131. Di situ ada peningkatan 1 atau 2 HP. Pertanyaannya, pentingkah? Kemudian ketika dites menggunakan Dynotest dalam penggunaan BBM, memang ada alat tersebut menghemat BBM, misalnya yang biasanya 1 liter itu 10 km saja jarak tempuhnya. Setelah memakai alat tersebut 1 liter bisa 11 km atau 12 km atau 13 km. Pertanyaannya, apakah itu penting? Jika teman-teman menganggap kenaikan 2 HP ataupun penghematan 2 liter dari bensin itu sangat efisien, silakan teman-teman pakai. Karena apa? Karena udah tidak melarang membeli alat tersebut dan juga tidak menganjurkan. Bagi teman-teman yang ingin membelinya atau menggunakannya, udah hanya menyarankan analisa dulu cara kerja dari alat tersebut. Apakah memang masuk akal atau cuma akal-akalan saja. Jadi kalau udah pribadi, bagaimana dengan alat tersebut? Kalau udah pribadi, simpel saja logikanya. Jika memang benar-benar ada alat yang bisa melakukan penghematan BBM, tentunya produsen dari mobil teman-teman itu sudah membuatnya atau sudah meletakkannya pada sistem dari mobil masing-masing. Misalnya Toyota mengeluarkan satu buah produk. Ini mobil baru kami, mereknya XXX. Ini dijamin 1 liter bensin bisa menempuh jarak 20 km. Nah, itu misalnya. Kemudian datang lagi dari Suzuki. Itu sedikit katanya. Kami mengeluarkan produk mobil 1 liter bensin bisa menempuh jarak 50 km. Nah, secara logika kalau memang ada alat tersebut, tentunya produsen mobil-mobil itu akan sudah meletakkannya di sistem pada mobil tersebut. Dan mereka akan bersaing mengait konsumen dengan alat tersebut. Nah, secara logikanya seperti itu. Jadi kalau udah sendiri tidak akan pernah membeli alat tersebut, karena dari beberapa alat yang ditawarkan kepada Uda setelah dianalisa secara teknikal itu tidak masuk akal sama sekali. Untuk teman-teman silakan dianalisa sendiri apakah menurut teman-teman alat tersebut efisien dalam penghematan bahan bakar ataupun bisa dijadikan sebagai investasi dalam penghematan bahan bakar. Itu terserah teman-teman, udah hanya menunjukkan cara menganalisanya. Sekian info dan tips dari Uda Nazar pada hari ini mengenai menganalisa dari alat yang katanya bisa menghemat BBM. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan konten menarik dari Uda Nazar selanjutnya. Kita berjumpa lagi dalam info dan tips sepanjang zaman bersama Uda Nazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.